Eh, Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Ili. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya, sudah lama sekali semenjak PPKM ini. PTM kita ya, sekarang ketemu di PTM ini. Tatap muka gimana nih? Ya, masih hari pertama Iya. saya ini ya. Kemarin masih pertemuan dengan wali kelas, sekarang baru saya masuk PPM ya. Saya lihat dari anak dari awal ya gimana ya. Apa kayak bingung gitu, ada masalah ya? Iya tuh banyak tuh. Saya suruh tadi ngumpulin tugas, masih ada juga yang lupa karena mungkin ya tidak baca WA Ibu ya, informasikan untuk mengumpulkan tugas hari ini. Tapi ada juga sebagian, Bu lupa nggak kebaca ya sudah. Itu biasa Bu ya. Mungkin selama ini kendala-kendala apa yang Ibu hadapi? Kalau saya lihat dari mulai saya tatap muka dengan si anak gitu ya, saya kan nanya gimana sih belajarnya di rumah gitu, apa kendalanya selama belajar online gitu. Jadi untuk hari ini sebenarnya sih pembelajarannya hanya sekedar informasi ini apa yang mereka pahami, apa kesulitan mereka untuk dibahas bersama di dalam ruangan itu. Tapi ternyata saya tanya apa yang sudah kamu pahami, masih banyak yang bingung. Masih contohnya materi hari ini kan masih bentuk bilangan berpangkat dan bentuk akar itu ya. Saya tanya apa sih yang kamu pahami tentang bilangan berpangkat? Ya itu mereka masih merenung, kemudian paling hanya satu atau dua yang tunjuk tangan. Nah situ saya lihat, nah berarti mana si anak ini masih yang belum paham itu bilangan berpangkat, operasinya, kemudian penggunaannya gimana? Itu ya mungkin ada keluhan apa mungkin Bu dari atau anaknya atau mungkin ibu ke anak mungkin kenapa sampai seperti itu? Kalau keluhan saya sih saya lihat kayaknya minat anak untuk membaca itu masih kurang, jadi dia bingung mau nanya apa gitu karena dia sama sekali memang kurang menyerapi apa yang dia baca. Mungkin dibaca juga sedikit cuma nggak nyerap gitu, jadi apa yang mau ditanyakan. Padahal saya sudah balik lagi nanya untuk memancing ya Bu ya. Saya kan sudah berikan mereka 2 kali soal untuk 2 pertemuan, satu soal. Saya sudah tanya, nah kalau kamu bingung untuk bertanya coba deh dari soal. Dari soal itu kan kamu pasti ada yang paham dan ada yang tidak paham. Dari soal yang kamu paham itu coba utarakan ya, apa yang kamu pahami dari soal tersebut. Dan kemudian nanti saya balik lagi nanya, nah tadi yang sudah dipahami, sekarang saya tanya yang tidak dipahami. Nah jadi dua-dua saya balik lagi gitu. Tapi kebanyakan si anak ya diem gitu, bingung antara mau jawab, masih ada rasa takut untuk berdiskusi gitu. Baru mungkin ya baru PTM ya, baru bertatap muka. Oh itu mungkin apa kendalanya gitu ya. Mungkin ya tadi hambatan-hambatan yang Ibu yang Ibu rasakan sekarang gitu, apa coba hambatan yang saya rasakan sekarang itu adalah gimana ya caranya supaya anakku mau terbuka gitu, mau berbicara, tidak merasa gimana gitu, merasa ragu atau merasa takut gitu. Jadi dia tuh merasa sama seperti dengan temannya bicara, jadi plong gitu. Apa yang ingin mereka, saya apa yang tidak mengerti ya silakan lah tanyakan gitu. Misalnya operasi ini diberlaku nggak untuk penjumlahan pangkatnya ini gitu. Jadi saya ingin anak itu terbuka, menganggap saya itu bukan hanya sebagai guru tapi sebagai temannya. Jadi bisa berbagi ilmu, dia bisa bilang, Bu ini bener nggak? Nah nanti saya bilang, oh mungkin tuh ada sedikit kurangnya, jadi ada penambahan gitu. Tapi si anak saya lihat masih vakum gitu, diem aja tanpa ya mau gitu, masih ada rasa takut di wajahnya, masih gimana ya masih sama ada sama. Mungkin Ibu punya apa trik atau cara mungkin melihat tadi karakter anak seperti itu, apakah Ibu punya cara atau triknya bagaimana bisa mendorong anak untuk bisa lebih giat gitu?
saya tadi triknya gimana ya? dari Diper- dilihat dari tadi. Ya saya lihat coba mereka untuk membaca kembali lah, gali lagi informasi dari berbagai tempat ibu ya, bisa dari Mbah Google, bisa melalui buku atau bertanya dengan orang di rumah. Kalau tidak dapat silakanlah, kita punya classroom. Nah jadi diskusikan dengan teman-teman di classroom tersebut, jadi mereka mungkin ada yang bisa membantu kebingungannya, atau minimal diperkecil gitu, cari teman yang dekat. Nah dekat dengan rumah, coba diskusikan kembali yang mana yang sulit. Tapi kalau ya tidak dapat juga menyelesaikan, coba ke sekolah ada perpustakaan atau ada guru untuk ya membimbing mereka lah. Kalau cuma terdiri dari 5 orang mungkin saya bisa masih membantu ibu, tapi kalau satu-satu menghadap saya itu kayaknya susah gitu. Mereka karena waktu itu kan kalau untuk satu-satu mungkin habis waktu di situ. Iya kan beda anak, mungkin beda beda masalahnya ya, beda masalahnya. Ya mungkin jadi ibu sudah mengetahui atau menemukan ya tadi trik atau cara penanggulangannya tadi seperti itu. Gimana perasaan ibu sekarang? Perasaan saya sih ya agak sedikit ya gimana, puas juga lah ibu mah, walaupun sedikit tidaknya anak itu mau berusaha lah. Jadi tidak menerima nasib saya nggak tahu apa-apa ya sudahlah gitu, tapi ada usahanya. Mau dia bertanya kepada temannya, mungkin saya bilang ya kamu mungkin tidak bisa sama ibu paham dengan bahasa ibu, mungkin notasinya atau gimana nya bisa paham dari yang lain gitu, sumber yang lain. Ya tuh, kalau gitu gimana setelah kita berbincang, apa perasaan ibu? Perasaan saya setelah mengutarakan unek-unek ya sama, ya, sebenarnya sama loh bu. Masalahnya ibu sama lah sekarang itu daring dengan sekarang tatap muka sama. Kita sering aja agak plong gitu. Jadi segala sesuatu itu kalau dibicarakan gitu jadinya agak ada tempat curhat gitu ya. Jadi saya merasa ya agak tenang dikit lah. Biasanya saya aduh gimana sih caranya si anak nih ya, gimana sih saya apakah hanya di saya sendiri gitu selaku gurunya anak tuh tidak bisa gitu, apakah guru lain anak tuh bisa gitu, atau metode saya kurang atau gimana. Jadi kalau saya curhat, ada tempat curhat dengan teman, mungkin ya saya bisa menemukan wah ternyata permasalahannya sama gitu, berarti bukan masalah di saya sendiri, atau memang anak itu memang banyak masalahnya di kelas saya gitu atau saya yang salah nggak bisa mengajar mereka gitu. Kadang kan kembali ke situ ibu mah. Jadi kalau ada teman, wah berarti saya ini memang metodenya masih kurang mungkin. Nah jadi saya harus menggalinya lagi dari teman. Jadi kalau curhat tuh dapat saling berbagi lah itu mah. Gitu. Jadi alhamdulillah bu ya, dengan coaching ini mungkin kita bisa berbagi pengalaman, berbagi bagaimana cara mengatasi tentang hambatan itu gitu ya bu ya. Iya benar itu. Mungkin coaching kita ya untuk sharing kita cukup mungkin ya bu ya. Udah kita sharing lagi nanti aja ya ke depan untuk masalah yang mungkin sama atau berbeda juga sama sebenarnya. Terima kasih Ibu atas waktunya juga, mudah-mudahan kita sebagai guru menjadi guru yang bijak Ibu. Sebenarnya itu yang paling penting, kita guru sebagai guru yang bijak bisa memahami karakter anak yang paling penting itu. Ibu terima kasih. Dan juga semoga sehat gitu ya bu ya dalam PTM ini. Kita harus sehat selalu, semangat selalu untuk mendidik anak-anak kita ya. Terima kasih.